Boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Boleh kasih aplaus juga buat tim worship kita. Let's pray. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh ditampilin. Our prayer of abundance. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Berapa banyak yang kangen sama Fish setelah sebulan kayaknya di Jakarta Utara kita nggak ada Fish? Ya kangen banget. Nah, yuk kita buka langsung ayatnya. Oh, ada yang baru pertama kali datang hari ini? Ada yang baru pertama kali datang? Nggak apa-apa. Nanti kalau baru pertama kali datang, teman-teman bisa datang ke booth area, Connect area di depan, ada booth-nya. Teman-teman bisa tanya-tanya di situ, bisa ngobrol sama mereka yang di situ untuk tanya-tanya tentang komunitas kita. Yuk, langsung kita baca. Hari ini diambil bacanya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Jadi ini background-nya adalah hari itu Yesus sudah bangkit lalu terangkat ke surga. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, para rasul dan murid-murid 120 orang berkumpul di upper room, berkumpul di ruang atas berdoa, and then mereka menerima Roh Kudus. Setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka ngomong dengan bahasa roh. Banyak orang yang melihat bilang, ini mereka tuh kok kayak mabok ya. Mereka kayak mabok, kayak ngerti kan ya, kayak nggak ini ngomong apa gitu ya. Ada yang ngomong dengan bahasa ini, ada yang ngomong dengan bahasa ini. Padahal mereka bukan orang dari sana gitu ya. Lalu Petrus bangkit, dia berkhotbah. Setelah dia berkhotbah, nah ini yang terjadi. Orang-orang itu bertanya, terus setelah dengar Petrus berkhotbah, hati mereka tersentuh. Mereka bertanya, apa yang kami mesti lakukan? Apa yang kami mesti lakukan? Ini adalah jawabannya Petrus ya. Lalu Petrus menjawab, kamu perlu bertobat, dibaptis dalam Roh Kudus, dan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tema kita adalah hari ini adalah the origin of the church. Jadi gimana gereja kita itu dimulai. Dan gereja kita dimulai ini nih. Jadi ada 3.000 orang, bayangin 3.000 orang yang gak kenal siapa Tuhan. Jadi dia gak kenal. Nah aku mau kasih gambaran 3.000 orang tuh seberapa banyak. Yuk kita lihat foto ini, boleh di next. Nah ada yang tahu ini foto apa? LOJC, kebayang gak? Berapa banyak yang datang ke LOJC, boleh tunjuk tangan? Waktu Anda datang ke LOJC bayangin 3.000 orang, banyak banget. Ya orang di ruangan itu. Tapi bayangin kali ini 3.000-nya gak ada yang kenal Tuhan Yesus sebelumnya. Di unchurch. Bayangin gak? Ada 3.000 unchurch hari itu bilang aku mau ikut Yesus, aku mau dibaptis. Wow. Next. The church is always for the unchurched. Komunitas kita dibangun, dijalankan, diperjuangkan dengan pikiran yang ada di kepala adalah this is for the unchurched. Teman-teman kalau kita lihat bestie-bestinya Tuhan Yesus, ya, teman-teman dekatnya ada siapa?
ada pemungut cukai. Ya, ada siapa lagi? Pelacur. Mohon maaf, kasar ya. Apa sih kita nyebutnya kalau yang baik? Hah? PSK. PSK ya. Kebayang gak? Di hari itu gak usah ngomong pemungut cukai, pelacur. Ngomong perempuan aja itu kelasnya di zaman itu gak sama pria. Betul? Perempuan tuh gak boleh sembarangan masuk ke pria lagi makan terus tiba-tiba ikut gitu. Apalagi ngomelin suaminya, gak boleh. Ya gak bisa. Tapi hari itu teman-temannya Yesus, dia makan duduk sama penjahat, dia makan duduk sama pelacur. Bayangin seberapa kontroversialnya hari itu, benar gak? Halo? Kontroversial banget. Even tanda kutip ilegal gitu ya. Orang Yahudi itu paling gak boleh dia tuh datang ke rumah orang yang bukan Yahudi. Terus makan bareng lagi, nongkrong lagi, hangout lagi. Yesus datang ke Matius pemungut cukai, makan di rumahnya, hangout sama mereka, kontroversial. That is literally the unchurched. Aku mau teman-teman ingat baik-baik bahwa this place is for the unchurched. Jadi kalau kamu kepikiran teman kamu yang mungkin kayaknya jauh dari Tuhan, kayaknya udah lama lari dari Tuhan, kayaknya tanda kutip gak pantas, please bring them here. Because the church is always for the unchurched. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan kasih-Mu begitu besar menerima kami apa adanya dengan segala dosa, ketidaklayakan kami, ketidakpantasan kami. Kami datang kepadamu dan Engkau tetap menerima kami Tuhan. Dan Engkau tetap memeluk kami dan Engkau tetap terus mengasihi kami. We are so thankful Lord for your love. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami sungguh-sungguh mau duduk diam mendengarkan. Biar Engkau berbicara, kami siap mendengarkan Tuhan. Amin. Thank you, silakan duduk. Oke. The church is always for the unchurched. Sekali lagi aku mau bilang sama teman-teman, kalau ada yang datang ke sini merasa tidak layak, merasa ini kayaknya bukan tempat gua, justru ini tempat Anda. Justru ini tempat Anda. Because the church is always for the unchurched. Nah, hari ini kita akan bahas ada tiga hal yang harus terjadi di dalam gereja. Ada berapa? Ada 3 hal yang harus terjadi di dalam gereja. Yuk next. Nah yang pertama, kalau kita datang rutin ke gereja, there should be a personal growth. Harus ada inner transformation. Kita baca ayatnya, next. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Jadi setelah Yesus terangkat, murid-muridnya apa yang mereka lakukan? Setelah 3.000 orang dibaptis, menerima Tuhan, apa yang dilakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini feast bukan sih? Halo? This is the feast, right? Ini yang kita lakukan setiap minggu. Kita datang ke misa. Kita merayakan, ya, memecahkan roti, makan bersama, kita bertekun di dalam pengajaran. Awal tahun lalu, saya ke Filipina, ikut retret. Saya udah cerita belum sih? Ya, saya cerita lagi ya. Saya ikut retret ke Filipina. Yang saya pikir itu retretnya dibawakan sama Bos Sanchez. Karena David waktu ngajak saya, lu mau gak retret bareng Bos Sanchez? Wah mau. Ya, nanti tanggal segini-segini kita berangkat ya. Oke, jalanlah ke sana. Ya, begitu nyampe sana,
ya. Sesi pertama yang bawain Romo, ya. Tahu nggak Bo Sanchez di mana? Bo Sanchez duduk di paling belakang kayak gitu ya. Ntar setiap 5 menit sekali push up. Kita duduk di belakang ya kan. Oh Bo Sanchez di sini. Sesi 1 kayaknya enggak ya. Kayaknya dia enggak bawain pengajaran. Kita nunggu-nunggu sesi 2 nih kayaknya dia bawain pengajaran ya. Sesi 2 Romo yang bawain di sesi pertama naik lagi. Terus bawain lagi sesi. Saya lihat lagi Bo lagi sit up di belakang. Lagi sit up. Sesi ketiga, sesi keempat, sampai sesi kelima, Bo tidak bawain pengajaran satu kali pun. Jadi ternyata Bo memang di situ datang sebagai umat. Saya dijebak sama David ya. Jadi ternyata retret itu adalah retret Feast Builder. Yang bahkan saya nggak tahu kalau itu retret Feast Builder. Jadi saya main ikut aja, saya nggak nanya-nanya karena dibilang itu retretnya Bo Sanchez gitu ya. Jadi saya datang lihat, oh Bo sit up sama push up mulu, kapan majunya ya. Tapi saya pulang dari situ ada api yang berkobar-kobar membara. Tahu nggak kenapa? Itu yang bawain Romo, namanya Father Albert. Bagus banget. Sepanjang 5 sesi, kebayang nih ya, sepanjang 5 sesi, retret 3 malam. Tahu nggak bawainnya tentang apa? Tentang Ekaristi. Tentang memecah roti dan berdoa. Saya pulang dari situ berapi-api cerita sama Ane, cerita sama papa mama saya, cerita. Gila, gue baru ngerti arti Ekaristi, arti misa tuh yang bener tuh kayak begini gitu ya. Jadi Father Albert waktu itu dia bilang gini, lu tahu gak sih kita tuh worship it's good, dia bilang. Kita praise and worship, dia juga praise and worship, kita praise and worship, dia juga praise and worship. Dia bilang it's good, tapi tahu gak the highest worship is Eucharist, dia bilang. Itu adalah penyembahan paling tinggi. Nah dia gambarin kayak gini. Lu tahu gak kalau lu datang ke misa itu harusnya sikap hatinya kayak apa? Sikap hatinya adalah dengan penuh riang gembira. Dia gambarin gini. Saya jadi keingat waktu dia bilang, lu pernah gak lagi sinca atau lagi apa? Terus mama lu masak gitu ya. Mama kamu masak. Nah saya jadi ingat. Dulu waktu saya kecil itu saya suka bilang sama mama saya, "Mah bakut dong, bakut. Kapan bakut nih masak bakut?" gitu ya. Little did I know bikin bakut tuh ternyata susah. Jadi pokoknya setiap kali itu bakut dong, kapan nih bakut? Udah bosen nih makan beginian ya. Pengennya bakut. Lalu waktu saya udah nikah sama Ana, saya bilang sama Ana, "Nah coba kamu belajar bikin bakut ya." Ana tahu gak? Bakut itu susah bikinnya. Jadi dagingnya mesti direbus berjam-jam, belum perginya dulu belum ada GoFood, belum ada Astro ya. Dulu mesti datang ke pasar beli daging babinya ya, beli daging. Di sini nggak ada yang semua makan babi kan? Mohon maaf kita bahas yang haram-haram ya. Mesti beli dagingnya, ngerebusnya berjam-jam. Kata mama saya gini, airnya perlu diganti 2 kali. Jadi masak bakut, lu masak, lu rebus, lu angkat, lu ganti airnya, bikin air yang baru, rebus lagi. Supaya gak bau amis, pokoknya ribet banget. Tahu gak? Dulu kalau saya waktu kecil itu, begitu kelar bakutnya udah ini, mama saya panggil. "Woi bakutnya udah kelar, sini turun." Tinggal turun, tinggal makan. Father Albert sangat bagus dia bilang gini, Eucharist, misa, itu sebenarnya lagi ngasih lihat, lagi ngasih tunjuk bahwa the hardest part is done. Tugas kamu cuma tinggal datang, tugas kamu cuma tinggal nikmatin. Kayak waktu mama kamu masakin buat kamu. Halo? Waktu kita misa, itu kita lagi, tadi Romo Effendi bilang kan, kesempatan lu mencicipi surga itu ketika kita datang ke misa. Karena waktu misa itu bukan sekedar roti. Kita percaya bahwa orang Katolik percaya bahwa ketika konsekrasi maka satu yang berdiri di sana itu bukan Romo. Ketika lagi konsekrasi yang berdiri bukan Romo. Dan ketika konsekrasi maka hosti itu sudah menjadi daging. Dan kalau kita ngerti ini, there would be an inner transformation. Hari ini saya datang misa beda banget.
karena saya sekarang ngerti bahwa waktu saya datang, ini pesta, the hardest part is done. Ikutin gak? The hardest part is done-nya. Gini, saya mau kasih lihat satu video. Boleh kita setel videonya? Ya. So that when it does occur, you may believe the word of the Lord. Told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord. So with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ. Took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
and my God. Saya setiap nonton video ini merinding ya, karena itu pertama kalinya saya ikut seminar tentang Ekaristi 3 malam ya 4 hari. Di dalam seminar Ekaristi nangis banjir. Karena kita sadar bahwa wow, dalam Ekaristi itu gila loh ya. Itu gimana sih ya? Makanya judul filmnya adalah The Veil Removed. Begitu diangkat kita bisa lihat, wow, itu yang terjadi di Ekaristi kita. Bahwa pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan itu buat kita yang gak layak, buat kita yang berdosa. Dan dia mati. Dan setiap minggu kita punya privilege datang surga dan dunia bersatu tuh. Ya, yang kayak tadi Romo bilang. That is happening in the church. If you come every week, kita akan mulai bertumbuh, kita akan mulai berubah dalamnya. Oke? Dan bukan cuman kita memecah roti dan berdoa, tapi seperti yang dibilang dibilang di Kisah Para Rasul, mereka bertekun di dalam pengajaran. Aku sekali lagi, kalau teman-teman baru datang pertama kali ke Feast, datang ke sini, please datang lagi. Jangan cuma datang sekali doang. Kenapa? Karena datang sekali itu efeknya gak ada. Sama kayak kalau kita olahraga, ya kita olahraga sekali keras banget seharian ini, terus olahraga lagi tahun depan. Kira-kira ada efeknya gak? Gak ada efeknya. You should come regularly and then teman-teman akan mulai lihat ada personal growth. Saya mau kasih lihat, ini adalah foto saya tahun 2022. Wow. Ini bukan editan ya. Ini asli orangnya begitu. 2022 saya memutuskan untuk ikut satu program mau ngurusin badan. Ya seminggu pertama, berat banget. Tiap hari itu jangankan tiap hari. Boleh tanya Ane, setiap habis makan nimbang. Jadi habis makan, nimbang. Naik berapa gue nih makan begini ya. Terus tungguin, besoknya nimbang. Udah turun berapa ya pakai program kayak gini. Tiap hari nimbang. Ada perubahan gak? Nggak ada. Lu nimbang tiap hari, kagak berubah-ubah kok begini-begini aja. Ya nggak turun-turun. Programnya jalan 5 bulan. Entah kapan, saya nggak tahu persisnya kapan. Tapi setelah beberapa lama berjalan, tetap melakukan setiap hari walaupun tiap pagi nimbang gak berubah. Entah kapan tiba-tiba orang mulai notice. Jul, lu kok kayak kurusan ya sekarang? Jul, kok lu kayaknya kurus? Beda banget, bener gak? Saya aja shock waktu kan saya buka paspor saya. Buset, parah banget gue dulu ya. Kayak gini loh. Ya, ini tinggal dicoblos dikit buar ya. Gawat. Umurnya gak lama ini begini. Hah? Itu gak leher gak ada, ya kan. You can gak bisa datang sekali doang. You need to come regularly, datang lagi setiap minggu. Mungkin gak langsung kelihatan perubahan, bener gak? Mungkin ada istri atau suami atau anak atau ini yang bilang, lu udah ikut feast tiap minggu masih gini-gini aja lu, bikin dosa mulu lu ngeselin gua mulu lu, gak kelihatan. That's okay, keep coming. Entah kapan, one day orang mulai bilang, kok si Julio beda ya? Kok si Edi beda ya sekarang? Baik banget dia ya sekarang. Dulu mah kejem gitu ya. Keep coming. If you keep coming, there will be inner transformation. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, di gereja, in the church, there is relational growth. Harus ada. What should happen in the church? Personal growth. Yang kedua, relational growth. Karena nggak bisa kita itu bertumbuh sendiri. Ya, next kita lanjut. Kita baca
Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi zaman dulu para rasul itu mereka giliran di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing berdoa, bertekun, makan bersama dan memecah roti. Feast LOJF, kita punya namanya LG. That's why kita selalu bilang sama teman-teman, kalau kamu udah datang ke Feast, ya, yuk lakukan next step-nya. Lakukan next step-nya. Jangan cuma datang ke Feast, tapi join di LG. Karena di LG lah kita menjalani hidup seperti para rasul menjalani hidup zaman dulu. Karena di LG tiap minggu kita bergilir, ya. Sama di LG itu yang kita lakukan. Nih saya mau kasih lihat fotonya ya. Ini yang kita lakukan di LG. Next. Nah, ini adalah foto LG saya, LG Kuningan, Kapol, ya. Kerjanya apa? Kalau teman-teman lihat, di tengah-tengah selalu ada makanan, ya. Makanan yang menyatukan kita, ya. Ngumpul kerjanya makan. Makan, cerita-cerita, dan berbagi hidup. Berapa banyak yang sudah join LG di tempat ini? Boleh tunjuk tangan? Wah, boleh tepuk tangan buat Anda semua. Kalau saya tanya sama mereka, mereka bisa bersaksi, bisa cerita banyak tentang betapa LG itu mengubah hidup. Betul nggak? Saya percaya LOJF itu ada sampai saat ini bukan karena Feast. LOJF itu ada sampai hari ini pasti karena berkat Tuhan dong yang pertama, ya kan? Karena penyertaan Tuhan. Tapi yang kita lakukan dunianya apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berkumpul di rumah bergiliran masing-masing memecah roti dan makan bersama. That is how the church live. Unless there is relational growth, dan belum cukup. There should be relational growth. Next, kita lanjut. Nah, di LG kita selalu bilang, we don't just share activities, we share life. Kemarin saya ngumpulin LGL di pastoral saya, di area pastoral saya. Ada 3 LG, kita kumpul. Salah satu LGL tanya, Jul, ini ada anak LG gua gini. Aduh gimana ya? Aduh dia tanya, sampai sejauh apa sih kita mesti ikut campur dan membantu dia? Halo? Sampai sejauh apa kita harus ikut campur dan membantu dia? Sejauh apa? Sejauh mungkin. Kalau Anda tanya sama teman-teman yang ikut di LG, ya banyak cerita bagaimana orang-orang di LG-nya mereka itu ikut campur, membantu hidupnya, mengubah hidupnya. Jadi kita bukan hanya share activities, we share life. Saya selalu bilang bahwa, saya selalu percaya bahwa kalau di LG itu bukan Bible study. Memang bukan Bible study. Halo, ikutin teman-teman LGL ya. LG itu bukan Bible study. Tujuannya adalah sharing life, berbagi hidup. Bukan cuman waktu di hari Jumat, di hari Rebo ketika ketemu. Tapi waktu lagi susah, waktu anak LG-nya lagi punya masalah. Waktu anak LG-nya lagi, aduh saya kalau mau cerita tapi susah gimana ya. Tanpa nyebut nama bingung, orangnya ada, mau orang yang gak ada gue takut yoyo ini. Aduh banyak ya. Saya ikut campur dalam pernikahan yang hampir cerai. Dan hari ini orangnya ada, masih suami istri, masih melayani. Waktu datang gue udah bilang sama om gue udah gini, gue udah mau cerai. Seberapa jauh kita mesti ikut campur?
karena kita sharing life, bukan sharing activities. Hari itu yang kita lakukan. Boleh gak sebelum lu cerai, lu ketemu gua dulu berulang kali setiap minggu. Kita gak tiap minggu sih, tapi sering ketemu gitu ya. Sampai lu punya pikiran yang jernih. Kalau lu abis itu mau mutusin cerai, ya udah. Puji Tuhan, hari ini masih nikah, masih melayani. Dua-duanya melayani bersama-sama, melayani di MFL, melayani di Panguda. Saya nggak bisa bayangin kalau nggak ada di LG, seperti apa pernikahannya. Seberapa jauh ikut campur? Saya ikut campur dalam hutangnya anak LG kita. Punya hutang kartu kredit, terjerat hutang kartu kredit. Seberapa jauh harus ikut campur? Anak-anak LG, puji Tuhan anak LG kita tuh baik-baik banget. Saya nggak ngomong apa-apa, mereka bikin satu WhatsApp grup, masukin ke situ tanpa orang yang utang ini, ya terus diinin. Jul, yuk kita patungan deh, bantuin, pinjemin, pokoknya bayar ini dulu, segala macam. Utang 16 kartu kredit, 1,5 tahun lunas hutangnya. Seberapa jauh ikut campur? Kalau kamu baca di Alkitab, mereka jual semua. Saya bukan bilang kita harus begitu. Ini ntar salah lagi ya. Tapi di Alkitab itu mereka jual semua tanahnya, dibagi, tidak boleh ada yang kekurangan. Bukan berarti saya bilang kita punya tanggung jawab buat nutupin utangnya teman, bukan. Tapi kalau ditanya seberapa jauh, Romo tadi ngasih lihat, bener gak? Seberapa jauh harusnya kita ikut campur dalam hidupnya orang. Orang gak dikenal, beda agama, dia bilang, iya kan? Bu Haji, dia gak ada untung apa-apa, seberapa jauh untuk ikut campur? Segitu jauh tuh. Yuk tukeran yuk, gue yang duduk dah, gak senderan gue, 16 jam. We don't share activities, we share life. Sekali lagi aku boleh mohon gak teman-teman? Kalau Anda lagi di ujung, pengen nyoba LG, enggak kayaknya gak usah deh, gue datang FIS aja lah, gak usah ikut LG. Saya kalau boleh mohon, please coba, datang aja dulu, coba dulu sekali, coba. Boleh gak? Sampai berlutut nih kalau boleh mohon. Please coba, hidup Anda akan berubah. Karena itulah yang dilakukan para rasul, itu yang dilakukan sama murid-murid Tuhan. Mereka berkumpul bergiliran di rumah masing-masing, makan bersama, berbagi hidup. And it will change your life. It will change your life. Di depan sana ada booth jadi jualan ya. Oke, next. Yang pertama apa tadi? There should be a personal growth. Yang kedua, there should be a relational growth. Yang ketiga, there should be numerical growth. Mari baca ayatnya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah. Dan menambah ini bukan kita jadi punya target. Enggak, di LOJF enggak pernah ada target. Tahu enggak Bo bilang apa? Saya sebagai seorang koleris di kepala saya gini, kita mestinya gini, nanti buka lagi vis ini. Wah, dalam 10 tahun kita akan menguasai Indonesia. Gitu. Tahu nggak Bo bilang apa? Bo bilang gini, slow is fast. Saya duduk dengerin dia. Emang dia kalau ngomong lambat sih, ya. Slow is fast. Nggak ngerti itu. Jadi saya berharap dengerin Bo preaching, nggak terjadi kan selama retret itu. Tapi diajak makan saya tuh dengerin dia ngomong gitu ya. Gua nggak nangkep dia ngomong apa ya. Terus dia ngomongnya kan lambat. Saya itu kan ngomongnya cepet. Dia tanya, Jul gimana? Lu gini. Dia nggak pakai lu gua gitu ya. How's your life gitu. Dia terus saya terangin lah menggunakan bahasa Inggris yang apa adanya. Cerita. Terus diem dong, nunggu dia nanggepin. Kok dia gak nanggepin? Gue lanjut ngomong dong, karena dia gak nanggepin. Kan orang sangu ini susah nih, diem gitu tuh ada hening tuh susah. Jadi diem, dia gak lanjut, saya lanjut ngomong. Waktu saya mau lanjut ngomong, dia ngomong. Jadi speed ngomongnya berbeda, kebayang gak? Dia itu duduk dulu dengerin,
telaah dulu baru dia jawab. Jadi saya sering banget selama makan itu, saya ngomong dia ngomong. Saya diem dikit. Ini kayaknya udah waktunya gue ngomong nih. Pas ngomong, dia ngomong lagi. Saya pulang-pulang saya bilang, susah gue ngobrol sama Bo. Gue bilang, gue tuh udah menunggu-nunggu. Wah makan bareng nih kita bakal dapat ilmu yang luar biasa. Ngobrolnya susah. Terus dia bilang, slow is fast. Gimana sih kok slow is fast? Tapi itulah omongan orang kudus. Orang yang tidak dipengaruhi ambisi pribadi. Orang yang tidak punya, ngerti kan? Slow is fast. Dan hari ini saya ngerti. Waktu itu gue gak ngerti dia ngomong apa. Hari ini saya ngerti. Bahwa kalau Tuhan tambahkan setiap hari, itu bukan karena kita. Bukan karena kita mikirin mesti begini, strateginya begini. Tapi Tuhan tambahkan karena kalau kita baca ayat yang lain, mereka disukai. Halo? Nanti baca ya ayatnya Kisah Para Rasul. Mereka tuh disukai sama orang-orang di sekitarnya mereka. Maka orang mulai tertarik. Jadi gak usah bilang gua mau begini, nanti kita bikin gini, kita lebarin begini, kita banyakin begini, kita lakukan ini. Ya, kalau there is inner transformation, ada personal growth, ada relational growth, orang lihat bahwa penuh kasih banget ya orang-orang di LOJF ya. Dan mereka akan datang, Tuhan akan tambahkan orang-orangnya ke dalam komunitas kita. Slow is fast. Baru gue ngerti maksud Bo. Oh, slow is fast. Next. Dan ini pesan terakhir sebelum tutup ya. We don't go to the church. We are the church. Nangkep gak nih? Kalau gak nangkep gak apa-apa. Gue juga gak ngerti dulu Bo ngomong apa. Halo? We don't go to the church. We are the church. Everywhere. Saya mau tutup dengan satu cerita ya. Jadi kalau teman-teman baca di Kisah Para Rasul itu ada kisahnya Filipus. Dia ketemu sama satu apa sih itu disebutnya ya? Pokoknya dia itu orang ini orang Afrika. Nanti teman-teman cari ya, baca ya. Orang ini adalah tangan kanannya raja di Afrika. Nah, orang berkuasa, orang punya duit. Naik kereta. Jadi waktu lagi jalan, Filipus lihat orang ini lagi buka kitab Yesaya. Halo? Dia lagi buka kitab Yesaya. Apa yang Filipus lakukan? Yang Filipus lakukan adalah dia samperin orang itu, dia tanya, lu butuh bantuan gak buat ngerti kitab Yesaya ini? Orangnya bilang, of course, yuk naik ke kereta. Naiklah ke kereta, dia cerita. Bayangin ini situasinya adalah Yesus itu, aduh panjang ya jadi Bible study nih. Yesus itu orang Yahudi tapi tidak diakui sebagai Mesias. Ngerti gak sama orang Yahudi? Halo? Jadi orang Yahudi itu sampai hari ini masih menantikan Mesias. Ngerti? Jadi waktu dia baca kitab Yesaya itu kan kitab perjanjian lama. Ya. Filipus naik, dia cerita, dia bacain, dia kasih tahu artinya. Lalu dia bilang, lu tahu nggak nubuatan ini digenapinya di mana? Di satu orang yang namanya Yesus Kristus. Diceritain bla bla bla. Lalu orang itu tersentuh hatinya, lalu minta dibaptis karena kenal sama Tuhan hari itu lewat Filipus. Mereka turun dari kereta, ketemu sungai, dibaptis. Langsung abis dibaptis, Anda tahu nggak? Baca Alkitab ini Anda akan lihat ternyata bener loh, ada yang namanya apa? Yang orang tiba-tiba hilang muncul di tempat lain. Itu pokoknya itu ya. Jadi kalau kamu baca, jadi literally secara fisik Filipus itu abis ngebaptis hilang, pup, muncul di kota lain. Lalu orang ini, si orang tangan kanan orang Afrika ini dengan sukacita
pulang ke Afrika. Dan karena Filipus becoming the church everywhere, benua Afrika kenal Yesus pertama kali sebelum benua Eropa. Halo? Saya punya satu LGL, pastor namanya Lukas dan Frida, couples. Anda tahu gak apa yang Lukas lakukan setiap hari di kantornya? Lukas itu tiap hari di kantornya kumpulin orang-orang bikin LG. Bikin LG. Saya tanya, hah lu bikin LG? Iya. Terus lu bawain bahan dari mana? Ya bahan LG aja gue bawain sama mereka. Orang-orang yang pokoknya yang mau aja dikumpulin. Aduh, saya tuh denger itu sih gila ya, gila. Lukas lagi kasih contoh sama saya, orangnya lagi di sana nggak denger ya, jadi biarin dia nggak GR. Orangnya lagi di kids ministry, tapi orang ini ngasih contoh, ngajarin saya to become the church. Not only go to the church every single week, but you become the church everywhere. If we do that, there will be numerical growth. Saya mau undang Bapak Ibu, teman-teman untuk berdiri. Let's become the church. Karena banyak orang, teman-teman kita di luar sana, aduh saya sayang udah lewat jauh. Kalau saya cerita lagi satu cerita ya. Tapi udah lah ya, pokoknya ngikutin kan? Ya, ngikutin kan? Let's become the church. Mari kita berdiri, kita bilang sama Tuhan, I wanna become the church. Saya mau jadi bejanamu Tuhan. Mari kita bikin komitmen itu, karena apa yang kita lakukan, omongan-omongan, tanggapan, postingan di Instagram, you never know. Sama seperti Filipus, sekedar mampir naik ke keretanya, satu orang diselamatkan, maka dia bawa berita tentang Yesus ke Afrika. Kamu gak tahu postingan kamu itu menjangkau siapa. Kamu gak tahu say hi-nya kamu, oi yuk apa kabar. Lu gak tahu hal-hal kecil kayak gitu. You are becoming the church.